Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 15 Pekanbaru, kelas 11D, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja karya tulis ilmiah kami yang berjudul Aktivitas Eksploitasi dan Keseimbangan Ekosistem Laut, Studi Eksperimen tentang Kegiatan Ilegal Terumbu Karang dan Biota Laut di Pantai Gading Mundur. Perkenalkan, saya Naswadina Sana akan membacakan pembahasan mengapa dan bagaimana, lalu saya Hana Zahra akan menyampaikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan daftar pustaka. Saya Siti Hawa akan membacakan metode, kesimpulan, saran, sumber dari internet. Saya akan membaca bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Laut adalah sumber kehidupan dan kesejahteraan. Dalam laut terdapat ekosistem yang sangat beragam dengan beragam biota laut. Berbagai macam makhluk hidup ini memainkan peran penting dalam kehidupan planet kita dan sangat penting bagi kesejahteraan peradaban manusia. Istilah eksploitasi tidak asing lagi di tengah masyarakat. Eksploitasi merupakan tindakan pemanfaatan berlebihan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi yang pada dasarnya merupakan bentuk tindakan yang tidak dibenarkan. Eksploitasi dapat mencakup pada ekosistem darat maupun laut karena pada dasarnya motif pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Eksploitasi laut merupakan proses kompleks yang melibatkan beberapa faktor seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan penangkapan ikan yang merusak atau penambangan karang. Eksploitasi laut mengacu pada ekstraksi sumber daya laut dan habitatnya secara ilegal dengan mengorbankan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan identifikasi spesifik ikan karang, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Sumber daya tersebut kemudian diproses dan disiapkan untuk dijual. Kurangnya peran pemerintah atau lemahnya peraturan dan penegakan hukum pemerintah dapat berkontribusi terhadap terjadinya aktivitas eksploitasi laut. Misalnya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur aktivitas penangkapan ikan atau pelayaran, individu dan organisasi mungkin akan melakukan praktik tidak berkelanjutan yang membahayakan lingkungan laut. Tentu ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat pesisir laut dan keseimbangan ekosistem laut. Banyak biota laut yang akan semakin langka, khususnya pada terumbu karang. Adapun kerugian yang didapatkan adalah penurunan kualitas biota laut, mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada laut untuk pangan dan pendapatan. Dengan maraknya kegiatan eksploitasi, diharapkan agar masyarakat sekitar menyadari keberadaan biota laut dan pada penegak hukum untuk menegakkan hukum yang lebih ketat terhadap individu dan organisasi yang berpartisipasi dalam eksploitasi kriminal terumbu karang. Rumusan masalahnya, pertama, mengapa di Pantai Gading Mundur kegiatan eksploitasi terumbu karang belum diatasi? Dua, bagaimana peran pemerintah dalam menjaga ekosistem laut di Pantai Gading Mundur? Tujuannya mengetahui kegiatan eksploitasi terumbu karang di Pantai Gading Mundur, mengetahui peran pemerintah dalam perlindungan terumbu karang, mengetahui kelengkapan yang ada dalam Pantai Gading Mundur. Manfaatnya, satu, memberikan pengetahuan dan wawasan tentang eksploitasi terumbu karang. Dua, memberikan pengetahuan tentang keseimbangan laut. Tiga, memberikan pengetahuan tentang keseimbangan ekosistem laut. Keempat, memberi pengetahuan tentang pentingnya peran pemerintah dalam menjaga terumbu karang. Selanjutnya ada metode yang dengan penelitian karya tulis ilmiah, kami menggunakan metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa perlakuan apapun. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan yang pertama, 15 Januari 2024 menentukan judul sesuai dengan objek yang telah ditentukan oleh guru bahasa Indonesia. Kami menetapkan untuk memilih objek ekosistem terumbu karang dengan judul karya tulis ilmiah eksploitasi terumbu karang dan kelangkaan terumbu karang.
kedua, 16 Januari 2024, setelah menentukan judul, kami membuat kuesioner dalam bentuk pernyataan dengan 5 jenis pernyataan. Pernyataan sebab, proses operasional, akibat, dan harapan. Yang ketiga, tanggal 22 Januari 2024, setelah itu kami mengumpulkan semua pertanyaan dan membentuk kuesioner. Yang keempat, tanggal 25 Februari 2024, setelah itu membentuk kuesioner, kami melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan proyek. Yang kelima, 5 Februari 2024, setelah melakukan wawancara, kami merumuskan masalah berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. Yang keenam, tanggal 6 Februari 2024, setelah menentukan rumusan masalah, kami membagi tugas untuk membuat bab pembahasan. Yang ketujuh, 15 Februari 2024. Pembahasan selesai, kemudian kami tulis ilmiah kami dengan cara membagi tugas. Selanjutnya pembahasan dari rumusan masalah. Yang pertama, mengapa? Mengapa di Pantai Gading Gundur kegiatan eksploitasi terumbu karang belum teratasi? Jawabannya, harus kita ketahui eksploitasi adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Eksploitasi juga sering dilakukan di Pantai Gading Gundur, terutama terhadap terumbu karang. Walaupun terumbu karang termasuk komponen biota laut yang dilindungi, masih banyak orang yang melakukan pengambilan terumbu karang secara ilegal dengan maksud keuntungan pribadi, yang mana kegiatan tersebut bisa mengganggu keseimbangan kehidupan laut terhadap makhluk hidup dan komponen lainnya. Besarnya kerusakan terumbu karang di Pantai Gading Gundur dapat mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan dan memaksa masyarakat di daerah pesisir berpindah karena kehilangan sumber makanan dan sumber pendapatan. Kegiatan eksploitasi terumbu karang di Pantai Gading Gundur belum sepenuhnya diatasi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran regulasi yang lemah dan tekanan ekonomi yang mendorong aktivitas tersebut. Perlu adanya upaya konsisten dalam penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan kerjasama internasional untuk melindungi keberlanjutan terumbu karang, serta tanggapan pemerintah yang belum menindaklanjuti aktivitas ini. Upaya konservasi dan edukasi sangat penting untuk mengurangi eksploitasi terumbu karang di Pantai Gading Gundur. Langkah-langkah seperti pembentukan taman laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan kampanye kesadaran lingkungan dapat membantu melindungi keberlanjutan terumbu karang. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana? Bagaimana peran pemerintah dalam menjaga ekosistem di Pantai Gading Gundur? Eksploitasi terumbu karang merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem dan lingkungan laut. Oleh karena itu, perlu diadakan penjagaan untuk ekosistem laut, terutama di Pantai Gading Gundur. Ekosistem laut di sana bisa disebut kurang seimbang. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut di Pantai Gading Gundur melalui kebijakan perlindungan lingkungan, pengawasan aktivitas perikanan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan pendidikan masyarakat mengenai keberlanjutan laut. Beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ekosistem laut di Pantai Gading Gundur yaitu kebijakan perlindungan lingkungan, menetapkan regulasi dan kebijakan untuk melindungi ekosistem laut dari kerusakan dan pencemaran, pengawasan aktivitas perikanan, memastikan praktik perikanan yang berkelanjutan, dan menerapkan kuota yang sesuai untuk menjaga keseimbangan populasi ikan. Peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menjaga ekosistem dan terumbu karang di Pantai Gading Gundur dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kegiatan eksploitasi yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kebijakan-kebijakan pemerintah ini dapat direalisasikan di Pantai Gading Gundur dan laut di Indonesia lainnya. Tetapi tidak hanya pemerintah, kita sebagai warga juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap ekosistem laut kita sendiri. Kemudian saran untuk mewujudkan ekosistem dan terumbu karang yang berkualitas baik, kami berharap yang pertama, seharusnya pihak pemerintah lebih meningkatkan perhatiannya terhadap keadaan terumbu karang dan ekosistem laut dengan membangun keamanan yang lebih memadai. Yang kedua, sudah layaknya ekosistem laut di Pantai Gading Gundur diadakan pengecekan rutin untuk ekosistem yang masuk standar sehat. Yang ketiga, semestinya masyarakat sekitar sudah mengetahui standar ekosistem laut sehat dan menjaga terumbu karang yang baik dan benar.
Daftar pustaka pertama, International Maritime Organization mendefinisikan laut sebagai wilayah perairan yang pada semua isinya dibatasi oleh daratan kecuali sisi yang menghadap ke laut terbuka dan perairan yang tidak terkurung daratan. Yuswardi 2024, masyarakat seharusnya sadar akan pentingnya kesehatan laut dan menjaga ekosistem laut dengan sebaik-baiknya. PA Jurnal Illustrate, Pekanbaru. Neldaneli, SPD, tahun 2024, standar kelestarian terumbu karang di pantai Gading Gundul masih jauh dari standar baik dalam Bhinneka Cipta Pekanbaru. Dan menurut Desi Rahmawati SE 2024, sangat penting untuk menegakkan hukum yang lebih ketat terhadap individu dan organisasi yang terlibat dalam eksploitasi laut dari Persada Riau Pekanbaru. Kemudian sumber dari internet yang pertama TPS /data.co.id Adek Media Mazar Grafik. Yang kedua TPS www.kompas.id Baca Opini 2023 bulan 9 tanggal 9 2024 Aplikasi Pasir Laut Laut Sungai Mara TPS www.nature. Yang keempat https www.linkedin.com. Selanjutnya lampiran yang akan tertera di video. Sekian presentasi kami mengenai karya tulis ilmiah dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.